Pengorbananmu Tuhan perbarui hidupku, darahmu menyucikan segenap dosaku. Dengan apa ku balas cintamu? Dengan apa ku balas kebaikanmu? Pengorbananmu Tuhan perbarui hidupku, darahmu menyucikan segenap dosaku. Di Kalvari kau mati gantiku, di Kalvari kau nyatakan cintamu padaku. Tak ternilai korbanmu, derita sengsaramu, semua lunas sudah di atas Kalvari. Shalom warga kerajaan, selamat Hari Raya Kebangkitan saya sampaikan pada kalian semua. Tema kita adalah The Prince of Life, pemimpin kehidupan. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, bagaimana Petrus berbicara kepada para pemimpin agama saat itu. Dia berkata, kamu telah membunuh The Prince of Life. Kamu bahkan menolak yang kudus dan benar dan memilih seorang pembunuh yaitu Barabas sebagai gantinya, sebagai hadiah bagimu. Ketika dan menolak Kristus di hadapan Pontius Pilatus. Bahkan engkau mengatakan bahwa kami tidak punya raja yang lain kecuali Caesar. Hidup adalah pilihan, saudara. Anda bisa memilih ketakutan dan meringkuk seperti kancil yang ketakutan, atau tenang dan kuat seperti singa muda. Seperti firman Tuhan mengatakan, dan kabar baiknya apa yang kita beritakan pada dunia ini. Pertama tentang kerajaan Allah, dan kedua rajanya sudah bangkit dan mengalahkan kematian. Kejadian seperti ini pernah terjadi, yaitu waktu Black Death, ya, penyakit sampar pada waktu itu juga menghantam Perancis. Pada saat itu sama seperti sekarang, ada banyak sekali yaitu saintis, dokter, dan bekerja mati-matian di laboratorium untuk menemukan antivirus ataupun anti-influenza atau apapun untuk menghadapi virus yang baru ini. Karena diberi nama novel. Novel artinya new, belum pernah ada. Ini varian daripada SARS. Dan kita tahu SARS dan MERS itu lebih mematikan dari yang sekarang. Cuma zaman dulu belum ada sosmed. Dan kita tahu bagaimana Louis Pasteur bekerja di luar daripada ibu kota Perancis, yaitu Paris. Dan dia disingkirkan oleh para saintis pada zaman itu, dianggap agak gila, dianggap berlebihan. Dia bilang penyakit ini bisa disembuhkan. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Dia sampai tidak bisa tidur. Dan begitu banyak, waktu itu saya koreksi, itu bukan yang Black Death tapi difteri. Difteri dulu belum ada obatnya. Dan dia mencoba vaksin yang dia suntikan kepada siapa? Kepada seekor kuda.
Dan asistennya lari tergopoh-gopoh dan berkata, bagaimana demamnya turun? Demam turun artinya antibodinya keluar. Apa yang dia lakukan segera dia keluar, diambil palu yang besar, dia pukul kepala pada kuda ini, dan darahnya dia ambil, dan darahnya itu bisa menyembuhkan. Dia lari ke dalam kota, dan di situ ada ratusan anak-anak yang menanti kematian, dan mereka semua diselamatkan. Dan kabar baiknya, bukan kuda ini, tapi putra Allah sendiri menyerahkan diri untuk dipalu, untuk dipaku maksudnya. Dan darahnya itulah yang menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Itu adalah pancuran darah yang keluar daripada the vein of the Savior. Saudara yang kasih Tuhan, para warga kerajaan, do not be afraid. Jangan ketakutan, karena ada obat untuk mengalahkan kematian. Kenapa Rasul Paulus berkata, "Hei maut, di mana sengatmu? Hei kubur, di mana kekuatanmu?" Sebab Kristus, the Prince of Life, sudah mengalahkan kematian. Kalau kita tutup mata di bumi, kita buka mata di sorga. God bless you warga kerajaan. Celebrate the Prince of Life. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sore hari ini kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa syafaat bersama. Mari kita sama-sama bersehati mendoakan beberapa pokok doa berikut ini. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau memelihara bangsa kami, Engkau menjaga bangsa kami. Bapa, kiranya belas kasihan-Mu ada atas bangsa ini ya Bapa. Kami tahu Engkau mengasihi bangsa ini ya Tuhan, Engkau mengasihi orang-orang yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur Engkau menyertai bangsa ini sampai pada saat ini ya Bapa. Di tengah segala masalah yang kami alami Bapa, kami tahu Engkau ada ya Tuhan. Kalau Engkau mengizinkan setiap masalah yang kami hadapi ya Bapa, Bapa kami berdoa, kami minta jalan keluar penyelesaian daripada-Mu saja ya Bapa. Kiranya Engkau menolong upaya pemerintah untuk menghambat penyebaran COVID-19, dan juga Engkau memberikan kekuatan bagi segenap rakyat untuk mengikuti anjuran pemerintah dengan taat ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau menolong dan memulihkan korban-korban yang mengalami bencana alam akhir-akhir ini, baik itu bencana gunung meletus, bencana yang lain juga ya Bapa. Dan Bapa, saat ini kami berdoa orang-orang yang menjadi korban daripada bencana-bencana alam ini ya Bapa, belas kasihan-Mu ada atas mereka ya Bapa. Bapa, setiap krisis dan permasalahan ekonomi bangsa ini pula ya Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan ya Tuhan. Engkau menolong, memberikan solusi yang terbaik ya Bapa bagi bangsa ini. Untuk pemerintah kami yang menolong kami, menolong rakyatnya, memberikan solusi sampai saat ini ya Bapa. Engkau kiranya bekerja melalui pemerintah kami ya Tuhan. Berikan mereka hikmat-Mu, berikan mereka senantiasa motivasi yang benar untuk menjalankan pemerintahan, untuk menjaga bangsa ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk pemerintah bangsa kami. Untuk gereja-gereja di dunia ya Bapa, kami berdoa kiranya semua jemaat-jemaat Tuhan mengambil posisi mereka sebagai garam dan terang di tengah segala sesuatu yang sedang terjadi saat ini ya Bapa. Kami doakan pemimpin-pemimpin gereja agar mereka bangkit bersatu demi pelebaran kerajaan Allah. Dan apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka proklamirkan hanya adalah kepanjangan daripada firman-Mu ya Bapa, bagi jemaat-Mu, bagi seluruh dunia ya Bapa. Untuk Rock Ministry ya Bapa, bagi gembala senior kami Bapak Timotius Arifin, kiranya kesehatan, hikmat-Mu ada pada dia ya Bapa. Begitu pula dengan istrinya ya Tuhan. Apapun yang dia lakukan ya Tuhan, biarlah membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau juga berikan kesehatan dan hikmat bagi gembala kami di Jabodetabek, yaitu Bapak Roni Daud Simeon ya Tuhan. Kau mau tolong dia ya Bapa, kiranya dalam melayani Engkau sukacita-Mu terus Engkau tambahkan ya Tuhan atas beliau ya Bapa. Untuk gembala kami di Rock Karawaci, Pastor Doni, Bapa Engkau berikan hikmat-Mu, Engkau berikan kesehatan ya Bapa, sehingga Pastor Doni bisa melayani Engkau dengan lebih efektif.
Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu kepada segenap jemaat Tuhan yang ada di GBI Rock Karawaci, setiap keluarga demi keluarga ya Bapa. Sampai saat ini Engkau memelihara, kami tahu Engkau adalah Allah yang setia ya Bapa. Bapa, kami berdoa agar setiap jemaat-Mu mempunyai suatu kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Kiranya Engkau karuniakan hikmat-Mu agar setiap jemaat-Mu bisa mengenal Engkau dengan benar. Bila hari ini ada dari jemaat-Mu yang sedang tidak sehat ya Bapa, sedang mengalami berbagai macam masalah ya Bapa, Bapa kami berdoa Engkau berikan solusi yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah pada masa-masa ini jemaat-Mu boleh semakin lagi mencari Engkau, semakin lagi banyak berdiam di kaki-Mu ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan melakukan firman-Mu. Kiranya kami semua jemaat di GBI Rock Karawaci ini adalah orang-orang yang senantiasa ingat akan panggilan kami yaitu sebagai garam dan terang dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sore hari ini kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom, selamat sore saudara-saudara. Hari ini kita berjumpa kembali lewat online, lewat YouTube. Anda sediakan hati dan pikiran, juga siapkan Alkitab, dan mungkin catatan dan pensil. Kalau mungkin ada sesuatu yang saudara nanti dapatkan, saudara bisa catat untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Baik, sebelum kita mulai, mari kita terlebih dulu berdoa dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa Surgawi, kami bersyukur di sore hari ini kami boleh berjumpa kembali Tuhan. Kami tahu Engkau memelihara kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami ya Tuhan. Hari ini kami merayakan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kami percaya bahwa kuasa daripada kuasa kebangkitan yang sudah kami dapatkan pada hari ini akan memampukan kami untuk supaya kami berdiri teguh di tengah-tengah dunia yang saat ini kacau balau dengan segala hal yang datang dari dalamnya. Tuhan, kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Kami percaya firman itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi dari jalan kami. Sehingga pada saat kami hidup sesuai kebenaran firman, maka kami akan melihat tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Bukan meniadakan masalah, tetapi membuat kami sanggup melewati setiap masalah yang kami hadapi. Supaya nama Tuhan saja dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dan kehidupan kami menjadi berkat buat orang lain, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Bapa, kami akan memulai
khotbah kami sore hari ini, membicarakan kebenaran firman sore hari ini. Dan biarlah kami sama-sama berdoa seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat sore saudara-saudara. Selamat Paskah, selamat memperingati kebangkitan Kristus. Baik saudara-saudara, kita akan memulai pembacaan kita sore hari ini dari dalam Lukas 24. Kita akan baca dulu Lukas 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan kepada saudara. Lukas 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Perikopnya itu ada di dalam Lukas 23 yang judulnya adalah Kebangkitan Yesus yang dimulai dari ayat 56 di pasal yang ke-23. Saya baca dari pasal 23 ayat ke-56. Kebangkitan Yesus. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Sekarang ke pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Ayat 10. Perempuan itu ialah Maria Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Baik, sampai di situ pembacaan Alkitab. Saudara, kita tahu bahwa pada saat Yesus mati di kayu salib, detik pada saat dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, Bapa kepada mulah kuserahkan nyawaku. Pada saat dia menyerahkan nyawa dan dia mati, saudara-saudara, kita tahu bahwa tabir yang ada di dalam bait Allah itu, yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dan Kudus, itu terbelah menjadi dua. Yang menyatakan bahwa tidak ada lagi penghalang antara manusia untuk bertemu dengan Allah. Mereka bisa kapan saja untuk datang bertemu dengan Allah. Direkonsiliasi kembali. Kita tahu di Perjanjian Lama bahwa tidak bisa sembarangan orang bisa bertemu dengan Allah, atau tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam ruang kudus maupun ruang Maha Kudus. Untuk yang bisa masuk ke ruang kudus dan Maha Kudus adalah para imam-imam saja. Dan kemudian untuk bisa masuk ruang Maha Kudus hanyalah imam besar, itu pun juga setahun sekali. Tidak bisa orang sembarangan masuk pada saat itu. Karena memang kita tahu bahwa Roh Allah
atau Roh Kudus yang kita tahu hari ini belum ada, saudara-saudara. Hari itu, pada saat itu Tuhan hanya berkomunikasi dengan nabi atau imam. Dia tidak berkomunikasi dengan sembarangan orang. Hanya mereka-mereka itu saja. Jadi pada saat kalau Anda berbuat dosa pada zaman itu, kita tidak bisa langsung seperti hari ini. Dengan mudahnya kita bertobat minta ampun seperti yang ditulis dalam 1 Yohanes 9 ayat 10 bahwa kalau kita datang berdoa minta ampun, maka Dia adalah setia dan adil akan mengampuni kita. Pada zaman itu tidak sesederhana itu. Harus melewati beberapa prosedur yang rumit, yang pada akhirnya nanti apa yang sudah saudara lakukan, bisa Anda berdosa, dosalah, harus bawa korban bakaran dan semuanya. Dan semua yang mempersembahkan itu adalah para imam. Nah saudara, hal pertama yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, tentu sajalah mendamaikan hubungan antara manusia dan Allah. Tirai itu terbelah menjadi dua. Yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan lagi, tidak ada batasan lagi. Kapanpun kita mau mencari Tuhan, Dia tersedia bagi kita. Bahkan kalau kita melihat ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus, dikatakan salah satunya dalam 1 Korintus 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu tempat kediaman Roh Allah? Roh Allah yang kamu peroleh itu ada di dalam kamu. Kita ini adalah tempat kediaman Roh Allah hari ini. Zaman dulu tidak. Zaman dahulu Roh Allah itu naik dan turun. Dan tidak semua orang dihinggapi Roh Allah. Yang dihinggapi Roh Allah cuma 3 oknum. Pertama raja. Kalau dia diurapi menjadi raja. Tapi setelah dia tidak diurapi menjadi raja, maka Roh Allah meninggalkan dia. Kita bisa lihat contoh Saul. Kita bisa lihat contoh salah yang lainnya adalah Simpson. Pada saat rambutnya panjang, Roh Allah ada atas dia. Tapi begitu rambutnya pendek, Roh Allah meninggalkan dia. Demikian juga nabi, demikian juga para imam. Mereka-mereka itu sementara saja Roh Allah ada atas mereka. Tidak kepada setiap manusia ada Roh Allahnya pada saat itu. Tapi hari ini, oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib, kita di dalam hidup kita, dalam roh kita ada Roh Allah yang berdiam dalam kita. Yang senantiasa memberi kita kekuatan, memampukan kita, dan tidak pernah meninggalkan kita. Itu janji Yesus sebelum Dia ditangkap dan mati di atas kayu salib. Nah saudara-saudara, itu adalah hal pertama yang kita dapatkan mengenai kematian Yesus, mendamaikan hubungan kita dengan Allah Bapa di surga. Kita bisa bertemu dengan Dia, membereskan semua hutang-hutang yang tidak mungkin terbayarkan oleh manusia, yaitu dosa yang upahnya adalah maut, seperti kata Alkitab. Hari ini Anda dan saya menjadi orang-orang yang lunas terbayar. Pasca di Perjanjian Lama, atau disebut juga dengan Passover dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Ibrani adalah Pesach. Sebenarnya adalah peristiwa di mana orang Israel memperingati bagaimana Allah melepaskan mereka dari tangan Mesir. Bagaimana Allah menyelamatkan anak-anak sulung orang Israel, tetapi orang-orang Mesir anak sulungnya ditumpas, yaitu dengan cara orang Israel melabur rumahnya dengan depan rumahnya dengan tanda cross, yaitu dari dengan darah anak domba, ya saudara-saudara ya, sehingga malaikat maut melewati setiap rumah dari orang-orang Yahudi ini yang ada tanda darah tersebut. Jadi mereka artinya gini, lewat, tidak ada yang mengena mereka, tidak ada tulah yang kena daripada Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Mereka lewat dan mereka keluar malam hari itu ke tanah yang ditunjukkan oleh Tuhan. Nah saudara, saya yakin hari ini pun sebenarnya Paskah yang kita rayakan ini sama, punya makna yang sama. Kalau di Perjanjian Lama Allah melewatkan orang Israel dari tulah, di Perjanjian Baru Yesus pun juga melalui kuasa yang diberikannya kepada kita, melewatkan kita daripada hukuman daripada Allah karena keberdosaan kita. Yang tadi saya sudah bilang, pada saat Yesus mati di kayu salib, hubungan antara Allah dan manusia diperdamaikan kembali. Dan kemudian segala kuasa sudah diberikan kepada Yesus, dan itu pun juga diberikan kepada kita. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk melanjutkan pekerjaan Kristus. Itu kurang lebih Paskah yang saat ini dirayakan, yang kalau kita melihat ini di Perjanjian Lama seperti itu. Nah saudara, kita lihat kebangkitan Yesus hari ini yang tadi saya sudah bacakan beberapa ayatnya.
Saudara, ada beberapa hal yang menarik seperti saya tadi katakan di depan. Kalau kita memperhatikan lagi, sekali lagi cerita dari ayat-ayat ini ya. Mulai dari ayat 1 dikatakan begini. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Ngapain mereka pergi ke kubur pagi-pagi itu membawa rempah-rempah? Karena memang kebiasaan orang-orang Yahudi ya begitulah. Dikasih rempah-rempah, dibalur lagi, mungkin kain kapannya dilepas, kepalanya dibalur, tangannya dibalur. Ya supaya nggak bau, mungkin begitu maksudnya ya saudara-saudara ya. Cuma ada yang lucu. Bukankah Yesus berkata pada hari yang ketiga dia akan bangkit? Ada yang menarik di situ saudara-saudara, kalau saya perhatikan. Kita tahu pada saat Yesus dimulai dari cerita dia ditangkap di Taman Getsemani, murid-muridnya pada lari kocar-kacir, menghilang semua entah kemana. Kecuali Yohanes yang mengikuti Yesus dari jauh. Cuma Yohanes, yang lain hilang. Apalagi Petrus. Petrus yang pertama kali lari. Dan Petrus pula yang menyangkal Yesus, termasuk Yudas ya yang menyangkal Yesus. Petrus ini yang bersemangat, dia menyangkal Yesus. Mereka ini lari dan kocar-kacir. Tidak tahu apa yang terjadi. Pokoknya mereka tahu Yesus sudah mati, sudah beres, sudah selesai. Dan itu dibuktikan dengan fakta mencatat, Alkitab mencatat bahwa mereka sudah menghilang begitu. Ketiga wanita yang datang ke kubur ini adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Yohana. Mereka datang membawa ritual. Kalau saya bilang dalam catatan saya tulis gini, para ibu ini melakukan ritual untuk orang mati. Mereka datang bawa rempah-rempah untuk merempahi Yesus lagi. Membawa ritual-ritual untuk orang yang udah mati. Padahal kalau kita membaca di ayat yang keempat tadi, malaikat berkata kepada mereka di ayat 5 kan, dikatakan begini, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Pertanyaan besarnya begini, kenapa mereka bisa seolah-olah 3,5 tahun Yesus mengajar mereka, menceritakan semua keberadaan Yesus kepada mereka. Kan Yesus ceritakan lah. Kalau saudara lihat, apakah Yesus tidak memberitahu bahwa dia akan mati dan dia akan tidak memberitahu bahwa dia akan disalibkan, dia akan mengalami sengsara? Yesus beritahukan loh ya. Coba kita lihat sebentar ayatnya. Bisa bantu saya di dalam sebentar. Kita bisa lihat dalam Lukas Lukas 24 tadi ya. Lukas 24 tadi kita lihat sebentar. Di situ kalau saudara lihat di dalam ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 16 ya. Salah satunya lah di Matius 16 ayat 21 ya. Coba kita baca sama-sama. Bisa Matius 16 ayat 21. Matius 16 ayat 21 coba kita lihat sebentar. Matius 16 ayat 21 sudah. Bunyinya demikian di dalam Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus sudah kasih tahu. Tapi ya mereka lupa. Bahkan kalau saudara lihat cerita ini dari dalam para wanita-wanita ini, mereka begitu kaget setengah mati, mereka ketakutan, ya kan? Mereka ketakutan, mereka menundukkan kepala waktu para malaikat nih, 2 malaikat memberitahu, loh kamu ngapain cari orang hidup, orang bangkit di antara orang mati? Ngapain? Kamu lupa ya bahwa dia sudah pernah kasih tahu kalian. Singkat cerita kan, ketiga wanita ini ingat kembali dengan kata-kata, dengan apa yang sudah Yesus ajarkan. Dan kemudian mereka kembali ke kota, memberitahukan kepada ke-11 murid yang lain. Apa reaksi ke-11 murid yang lain? Tidak percaya. Bahkan mereka menganggap ini seperti omong kosong aja kalau saudara membaca tadi dalam Lukas 24 tadi. Dikatakan seperti, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada saudara-saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu
ayat yang 11, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Saudara-saudara lihat, ini yang saya katakan berkali-kali. Kita punya hubungan baik dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang namanya hubungan baik pasti tahu siapa itu Tuhan kita. Siapa itu guru mereka, siapa itu Yesus. Pasti mereka tahu pekerjaan-pekerjaan Yesus, apa yang sudah Yesus lakukan. Antara lain menyembuhkan orang, berjalan di atas air, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang yang kelaparan, mengubah air menjadi anggur. Begitu banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa di depan mata mereka. Tetapi dalam sekejap saja mereka lupa dengan segala sesuatu. Dalam sekejap saja mereka lupa. Seolah-olah tidak ada pengharapan lagi. Dalam sekejap saja langsung mereka tercerai-berai kan. Kalau kita melihat cerita keberadaan sebenarnya mereka ini tercerai-berai kemana-mana. Lari ketakutan. Karena memang pada saat itu pemerintah Romawi juga menyebarkan kabar bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-murid dan semuanya itu. Dan akhirnya mereka ketakutan, saudara, lari ke sana kemari. Saudara, saya melihat begini, hari-hari ini, kita rada mirip dengan keberadaan-keberadaan yang terjadi pada saat-saat itu, saudara-saudara. Bukankah kita juga tahu bahwa Tuhan itu punya kuasa yang luar biasa. Dia bangkit dari antara orang mati dengan kuasanya sendiri. Allah membangkitkan dia. Seharusnya kan kalau murid-murid itu ingat, tidak ada kejadian-kejadian seperti ini. Tidak ada kejadian mereka kaget, tidak ada kejadian mereka tidak percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Bahkan kalau saudara perhatikan Thomas lebih parah lagi. Pada saat murid-murid yang lain memberitahu bahwa mereka sudah melihat Yesus, Thomas berkata bahwa kalau aku tidak mencucukkan sendiri tanganku di lambungnya yang luka dan tangannya yang lubang paku, aku tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara, hari-hari ini iman percaya kepada Tuhan sedang diuji. Hari-hari ini Anda sadar atau tidak sadar Tuhan sedang membawa kita dalam suatu stage di mana kita tidak bisa mengharapkan siapapun. Kita perlu hanya ingat bahwa Tuhan itu sudah bangkit dari antara orang mati. Kuasanya sudah diberikan atas kita. Kalau hari ini kita belum mengalami yang seperti kita ekspektasi, misalnya, aduh COVID-nya belum hilang misalkan. Ya sabar. Emang kalau orang bersabar itu tidak melakukan firman? Emang kalau orang bersabar itu kurang iman? Coba dipikir baik-baik. Kita jangan terdoktrin dengan iman yang tutup tangan, buka tangan langsung jadi. Tuhan bisa berbicara lewat problems. Tuhan bisa mengajar kita untuk beriman tuh lewat waktu. Hari-hari ini yang kita dengungkan, yang kita dengarkan adalah seruan pemerintah. Jangan social distancing, pakai masker, pakai ini, pakai itu. Saudara-saudara, di dalam Roma 13 mengatakan bahwa pemerintah adalah wakil Allah dalam dunia ini. Bukankah kalau pemerintah berseru dengan demikian, bukankah itu suara Tuhan? Kenapa kita masih nggak percaya dengan itu? Hari-hari ini kalau Anda berdoa, Tuhan, aku tidak mau kena COVID, fine. Lakukan bagianmu, nggak usah kemana-mana. Itu kan benar. Itu kan hal yang harus kita lakukan hari-hari ini. Banyak orang konyol. Mereka tidak mau melakukan social distancing. Mereka semau-maunya sendiri. Nanti kalau terkena virus, terus mereka salahkan siapa? Atau kita bilang, oh nggak punya iman. Tidak begitu juga, saudara. Hari-hari ini waktunya kita untuk mengingat kembali. Hari-hari kita harus ingat bahwa kita punya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dia sekarang sudah duduk di surga, memerintah sebagai raja. Dan kuasanya ada atas kita. Kuasanya ada dalam diri kita. Amin, saudara-saudara. Emang kalau kita bersabar berarti tidak punya kuasa? Salah, dengan menundukkan diri untuk sabar itu satu kekuatan yang datang dari Tuhan. Banyak orang tidak mau sabar, maunya cepat, maunya cepat, maunya cepat. Bahkan kalau kita memperhatikan hari ini, banyak hamba Tuhan ada 2 blok.
blok yang percaya secara radikal, ada blok lain yang ya kita di rumah aja, nggak usah, kan begitu toh. Ada ini kejadian ini membingungkan. Masing-masing ada memberikan statement ini, statement ini. Saya tidak mau ikut-ikutan memberi statement yang macam-macam. Saya cuma mau kasih tahu kepada saudara-saudara berdasarkan firman Tuhan. Dua orang malaikat ini tidak memberitahukan hal yang baru kepada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yohana. Dia tidak kasih tahu hal baru. Dia cuma mengingatkan kembali, hey, Yesus sudah bangkit. Kamu tidak perlu lagi cari orang bangkit di antara orang mati. Dia sudah bangkit. Hari ini saya juga akan ingatkan hal yang sama seperti malaikat. Bahwa hey, COVID-19 itu cuma virus. Dan kuasanya sudah dipatahkan oleh Yesus. Hari ini kita tidak perlu takut dengan COVID-19. Tapi juga kita tidak gegabah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diarahkan pemerintah. Karena pemerintah sudah mengatakan bahwa kita perlu social distance. Bahkan mungkin akan ada lockdown, nggak masalah saudara-saudara. Seperti saya tadi katakan tadi, apakah bersabar itu kurang iman? Tenang di rumah itu kurang iman? Hati-hati dengan, kita coba pikirkan. Apakah dengan tenang di rumah artinya saudara nggak punya keberanian, kurang iman nih, nggak berani kemana-mana? Bukan itu saudara-saudara. Mungkin hari ini Tuhan sedang mengajar Anda untuk duduk diam, tenang, dan mengingat apa yang Dia sudah lakukan. Tuhan tidak suruh kita kemana-mana kan? Saya sudah tidak berkhotbah kemana-mana, tidak lagi pelayanan-pelayanan kemana-mana, duduk di rumah. Gak punya penghasilan, ya tentu saja tidak punya penghasilan, tapi Tuhan pelihara. Hari ini waktunya kita tenang dan mengingat-ingat kembali apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita. Yakobus 1:17 mengatakan begini, segala pemberian baik dan sempurna datang dari Tuhan. Amin, saudara-saudara. Segala pemberian baik dan sempurna datang dari Tuhan. Permasalahannya begini, yang sempurna dan baik menurut Tuhan tuh ukurannya beda dengan sempurna yang baik menurut manusia. Itu beda di situ, saudara. Menurut saya COVID-19 ini nggak baik, saudara-saudara Tuhan. Nggak baik ini, membatasi saya keluar, membatasi saya begini, begitu. Tuhan bilang, no, COVID-19 bagus supaya lu jangan jalan-jalan terus. Di rumah, waktunya baca Alkitab, waktunya mencari perenungan lebih dalam, waktunya berdoa dengan sungguh-sungguh, waktu mencari kebenaran, menggali lagi kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang lebih dalam lagi. Gak usah kelayapan sana sini. Ayo coba hari ini sebutkan siapa yang bisa tolong saudara. Gak ada yang bisa tolong saudara-saudara. Tidak ada yang bisa tolong. Tetapi dengan mengingat kembali seperti kata malaikat, Dia sudah bangkit. Kan Dia sudah kasih tahu kalian. Hari ini pun juga saya ingin kasih tahu kepada saudara. Biarlah kita memperingati kebangkitan Kristus ini dengan mengingat bahwa segala kuasa atas bumi dan surga sudah di tangan Yesus dan sudah diberikan kepada kita. Hari ini Anda mau pakai atau tidak? Dan begini saudara, menggunakan kuasa ini tidak berarti kita langsung menerobos masuk berperang dengan COVID-19, langsung terjun lapangan, enggak juga begitu. Karena hari ini kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, seruan pemerintah itu suara Allah, saudara-saudara. Mari kita dengar suara Allah ini melalui pemerintah. Amin, saudara-saudara. Yang penting kita tahu bahwa kuasa kebangkitan itu ada di dalam kita. Kita tidak akan diintimidasi oleh apapun juga. Kalau hari ini kita masih merasa terintimidasi, maka perlu ingat lagi apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Dan apa yang sudah dikerjakan setelah Dia bangkit dari antara orang mati. Kuasa maut saja dikalahkan, apalagi yang lain-lain. Sakit penyakit lah, COVID lah, apalah. Apalagi yang itu, semua sudah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Kita hari ini menerima bersihnya, tapi kita perlu terus mengingat kebenaran firman itu. Kita perlu mengingat terus. Ingat, Roma 10:17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Iman tidak timbul dari pendengaran yang bukan kebenaran firman Allah.
Ada banyak hari ini orang berkoar-koar mengatakan ini kebenaran Tuhan. Ingat saudara-saudara, kalau kebenaran Tuhan tidak akan menimbulkan rasa kesal. Kalau itu kebenaran firman Tuhan, tidak akan menimbulkan rasa khawatir, tidak akan menimbulkan rasa marah, tidak akan. Kebenaran firman Tuhan akan menyejukkan, akan menguatkan, memberi pengharapan, memberi damai sejahtera, memberi sukacita. Sekalipun kita di tengah-tengah permasalahan ini. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Anda tahu kan berapa hari dia masih ada di bumi? Berapa hari kira-kira? Ada yang tahu? Dia masih ada kira-kira 40 hari. Ngapain Yesus 40 hari? Kalau Anda perhatikan selama 40 hari dia di atas bumi ini, apa dia lakukan? Ketemu murid-muridnya, didatengin satu-satu. Seolah-olah hair kembali. Pelajaran 3,5 tahun tuh nggak ada yang lulus semua fail, dapat F. Buktinya aja Yesus bangkit dari orang mati nggak ada yang ingat. Fail semua. Maka Yesus 40 hari kemudian, dia datangin setiap murid, dia ketemu dengan semua muridnya. Dia ingatkan lagi pelajaran-pelajaran yang kemarin-kemarin itu. Setelah 40 hari Yesus naik. Apakah sudah lulus? Nggak lulus juga sih, saudara kalau baca di dalam Kisah Rasul 1. Pada saat mereka sudah di luar kota, Yesus naik dan terangkat ke sorga. Semua murid ini masih bengong, lihat ke atas. Kayak orang kebingungan. Sampai akhirnya malaikat suruh mereka, buar. Dia sudah pergi dan dia akan datang dengan cara yang sama. Mereka masih bingung, saudara. Nanti setelah Roh Kudus turun di hari Pantekosta, hari ke-50, barulah mata rohani mereka dicelikkan. Saya percaya kita sudah punya Roh Kudus, saudara. Hari ini kalau Anda kebingungan, kalau Anda merasa ketakutan, kenapa nggak berdoa? Minta Roh Kudus menolong Anda. Anda bisa berdoa di dalam roh, kata Alkitab. Engkau bisa berbahasa roh. Karena Alkitab mencatat berbahasa roh itu menolong kita, menguatkan kerohanian kita, manusia roh kita. Boleh kita lakukan itu sambil kita baca Alkitab dan mengingat kembali apa yang Yesus sudah lakukan. Amin, saudara-saudara. Ingat, Pesah atau Paskah artinya dilewatkan. Dilewatkan. Tidak ada satu apapun yang bisa mengena kita kalau kita ikut prosedur. Ya. Mereka dilewatkan tapi ikut prosedur. Apa prosedurnya? Harus ada tanda salib, darah di atas ambang pintu rumahnya. Harus percaya kepada Yesus. Darah Kristus itu bicara tentang darah Kristus. Dan kalau Anda melihat cerita orang Yahudi keluar, mereka makannya itu yang tidak beragi kan. Mereka nggak makan daging, mereka cuma makan dan mereka makan dalam posisi siap-siap berangkat. Barang-barang udah di-packing, semua siap berangkat. Anda akan dilewatkan dari segala sesuatu kalau kita ikut prosedur, saudara-saudara. Yaitu mempercayai darah Yesus. Dan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepada kita. Anda tidak perlu mencari yang bangkit di antara orang mati. Tidak perlu melakukan ritual-ritual duniawi. Engkau tahu bahwa Allahmu itu Allah yang hidup. Kita cukup mengucap syukur dan berkata, sebab kau hidup ada hari esok. Amin, saudara. Malam hari ini saya tidak akan perpanjang. Saya ingin menguatkan saudara, mengingatkan saudara lagi. Supaya kita tetap mempercayai Tuhan. Apapun yang terjadi. Dan Tuhan tidak akan melepaskan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita di dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tolong kami, tuntun kami, supaya kami tetap kuat di dalam menghadapi masa-masa sulit ini ya Bapa. Karena kami tahu di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada kekuatan baru yang kami terima setiap hari. Sehingga kami mampu melewati hari demi hari. Dan supaya nama Tuhan saja dipermuliakan. Biarlah di tengah-tengah masa sulit ini Bapa, kami menjadi garam dan terang dalam dunia. Kami membawa dampak yang positif bagi siapapun yang bertemu dengan kami. Supaya nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.